Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat kurma yang hari ini berbahagia dengan kita datangnya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, kita semua berbahagia menyambutnya dengan riang gembira. Sahabat kurma yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan. Kesempatan apa? Bila kita melaksanakan 40 rakaat ini dengan rutin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Apa itu 40 rakaat yang menjadi rutin kita lakukan? Ada 17 rakaat. Yaitu sholat fardu kita. 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. 17 rakaat. Kemudian ada 11 rakaat. Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail ada 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Kemudian karena kita dalam suasana Ramadan, kita biasanya hadir cepat ke masjid. Artinya apa? Kita dapat melaksanakan sholat sunat rawatib. Sebelum zuhur kita laksanakan sholat sunat rawatib 4 rakaat. Setelah zuhur kita laksanakan sholat sunat rawatib 2 rakaat. Begitu juga asar kita laksanakan sholat sunat rawatib 2 rakaat. Maghrib kita laksanakan sholat rawatib ba'danya 2 rakaat. Kemudian isya kita laksanakan 2 rakaat. Dan subuh, sebelum subuh kita laksanakan 2 rakaat. Artinya kita telah melaksanakan 12 rakaat. 17 tambah 12, kemudian ditambah 11 rakaat dengan Qiyamul Lail kita. Dengan Qiyamul Lail kita melaksanakan Qiyamul Lail diakhiri dengan witir 3 rakaat, kita melaksanakan 11 rakaat. Artinya ada 40 rakaat. Ini bisa kita lakukan seterus-terus dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah rutin, ya, ibadah-ibadah rutin dalam sebulan penuh ini. Ini kita teruskan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kamu minta, ya sebagaimana dalam lanjutan daripada surat perintah puasa, bila hambamu memohon, maka sesungguhnya Allah dekat. Bila hambamu meminta, maka sesungguhnya aku dekat. Aku lebih dekat daripada urat leher. Artinya apa? Ketika kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi semua permohonan kita. Akan dimudahkan segala urusan kita. Baik urusan kuliah kita, baik urusan ekonomi kita, baik urusan yang lain-lain akan Allah mudahkan. Kenapa? Kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rutin untuk kita semua. Baik sahabat kurma yang berbahagia, ini kita biasakan ya, ini kita biasakan. Kita sholat tepat waktu berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki ya. Kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ada hadis yang disampaikan ya, bahwa aku bersaksi bila hamba dia tuh sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh di masjid, maka yakinlah dia itu orang yang beriman. Itu jelas itu. Maka kita untuk menjadikan orang yang beriman, kita untuk melihat orang-orang yang beriman mudah sebenarnya. Kita perhatikan aja apakah dia itu melaksanakan ya, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kalau itu dilaksanakan, maka yakinlah dia beriman. Yakinlah dia itu menjadi orang yang baik, ya, orang yang jauh daripada kemaksiatan. Karena apa? Itu sangat berat memang ketika kita mau melaksanakan sholat subuh. Tapi alhamdulillah di suasana Ramadan ini, setelah kita bersahur, kita masih segar. Setelah makan sahur, kita pergi ke masjid. Ini apa? Menjadikan kita pembiasaan diri. Badan kita menjadi enak untuk melakukan ibadah tadi. Ya, sholat isyanya kita rame-rame ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah. Kemudian subuhnya kita juga berjamaah. Ini pembiasaan-pembiasaan kita ya, untuk menjadikan kebiasaan kita ini terus berlanjut di setelah Ramadan.
ini kita syukuri dengan adanya bulan Ramadan. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.